Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini akan kita lanjutkan pembelajaran struktur aljabar 1 pada pekan kelima ini. Adapun materinya yaitu sifat-sifat tanggutan grup. Nah, bunyi teorema tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan G dengan operasi biner star itu adalah suatu grup, maka kita memiliki 4 hal berikut ini. Yang pertama, A inverse yang diinverskan atau A inverse dari A inverse adalah A sendiri untuk setiap A anggota G. Kemudian yang kedua, inverse dari A star B sama dengan B inverse star A inverse untuk setiap AB di G. Yang ketiga, untuk sembarang A, B, dan C anggota G, maka jika A star C sama dengan B star C atau C star A sama dengan C star B, dua hal ini mengakibatkan A sama dengan B. Kemudian yang terakhir, untuk setiap A, B anggota G, maka persamaan A star X sama dengan B dan Y star B sama dengan Y star A sama dengan B memiliki solusi tunggal titik untuk G dan X. Nah, mari kita buktikan teorema ini sebagai materi pada pertemuan kelima mata kuliah struktur aljabar 1. Kita mulai dari yang pertama, diambil sembarang A di G, maka kita memiliki hal sebagai berikut ini, yaitu A inverse berada di G. Karena setiap elemen di grup pasti memiliki inverse, gitu kan? Nah, sifat lanjutan, kemudian perhatikan bahwa A inverse star A inverse dari A inverse ini sama dengan E identitas G. Oke. Lebih lanjut, kalau kedua ruas ini kita kalikan dengan A star A inverse star A inverse dari A inverse sama dengan A star E. Karena berlaku sifat asosiatif, maka ini sama dengan A star A inverse star A inverse atau inverse dari A inverse dengan ini sama dengan A. Ini karena A dikalikan A inverse, maka hasilnya adalah E atau identitas. Sehingga kita peroleh hal ini. Kita peroleh di sini A inverse A, di sini kalikan dengan identitas sendiri, hasilnya adalah inverse dari A inverse sama dengan A. Jadi terbukti pernyataan pertama. Kemudian yang kedua, kita ambil sembarang A, B, D, kemudian pasti A star C berada di B, gitu kan? Hasil operasi dari A dan B berada di B, karena di grup belah bersifat tertutup. Karena A star B anggota G, maka pasti memiliki, jadi A star B memiliki inverse di G. Katakan A star B inverse. Nah, lebih lanjut kita akan menyelidiki siapakah A star B inverse ini atau inverse dari A star B ini.
kita perhatikan hal berikut. A star B star B inverse star A. Ini kalau kita jabarkan menjadi A star B star B inverse star A. Ini menghasilkan identitas sehingga kita peroleh, maaf ini A inverse ya, ini A inverse juga, sehingga kita peroleh di sini adalah A star E star A inverse. Lebih lanjut, A star E hasilnya adalah A sendiri dan di sini adalah A inverse. Hasilnya adalah E. Nah, dengan demikian kita peroleh bahwa A star B star B inverse star A inverse hasilnya adalah identitas. Nah, di lain pihak kalau kita kalikan dari ruas kiri, ini adalah B inverse star A star B. Ini kita peroleh ini A inverse ya. Kita peroleh B inverse star A inverse star A star B. Nah, ini hasilnya adalah identitas. Sehingga kita peroleh B inverse star E star B. Ini kita kalikan dengan baik B inverse maupun B menghasilkan elemen itu sendiri, sehingga kita peroleh B inverse star B. Nah, ini menghasilkan E. Dengan demikian, kalau kita kalikan dari ruas kiri, dari sebelah kiri, maka juga menghasilkan identitas. Karena inverse itu tunggal, karena ketunggalan inverse, maka jika berdasarkan asumsi inverse-nya itu katakanlah AB inverse, A star B inverse atau inverse dari A star B, maka ini sendiri tidak lain tidak bukan adalah B inverse star A inverse. Dengan demikian terbukti bahwa sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, diambil sembarang A, B, C anggota G dengan sifat dua berikut ini ya, seperti yang diketahui dalam teorema. Maka kalau yang pertama ini kedua ruas kita kalikan dengan C inverse ya, A star C star C inverse sama dengan B star C star C inverse. C star A inverse sama dengan E, sehingga kita peroleh A star E, di sini B star E, di mana E-nya merupakan identitas di G. Dengan demikian ini adalah A, ini sama dengan B. Lebih lanjut, ini kalau kedua ruas kita kalikan dengan C inverse dari sebelah kiri, maka kita peroleh berikut ini. C inverse star C star A sama dengan C inverse star C star B. Ini hasilnya adalah E atau identitas di G star A. Ini juga identitas di G. Ini ya. Ini juga identitas star B. Dan ini menghasilkan A sama dengan B. Jadi terbukti untuk sifat yang ketiga. Baik, yang terakhir, sifat yang keempat, yaitu kita ambil sembarang A, B, anggota G, dengan sifat A star X sama dengan B. X ini kita berupa variabel tertentu gitu ya, kita belum tahu siapakah dia. Kemudian kalau kedua ruas kita kalikan dengan A inverse, maka kita peroleh, ini kita kalikan dari sebelah kiri, sehingga kita peroleh hal berikut ini. X sama dengan A inverse star B. Ini hasilnya adalah E, dengan E merupakan identitas. Ini A inverse star B
Sehingga E kali X adalah X sendiri, A star sama dengan B. Nah, dugaan pertama, ini kita klaim bahwa X ini sama dengan A inverse star B. Kemudian untuk bukti ketunggalannya, misalkan C adalah solusi untuk A star X sama dengan B, maka kita peroleh A star C sama dengan B. Nah, di lain pihak, kita perhatikan bahwa C ini dapat saya tulis sebagai E star C, ya kan? Kemudian E ini tidak lain tidak bukan bisa saya tulis sebagai A star A inverse star C gitu ya. Atau bisa saya balik, di sini A, kemudian di sini adalah A inverse, sama saja ya. Kemudian dari sini karena berlaku sifat asosiatif, maka ini saya keluarkan A inverse star A star C. Nah, berdasarkan asumsi bahwa A star C sama dengan B, maka kita substitusi A star C dengan B. Sehingga kita peroleh A inverse star B. Nah, dengan demikian C itu ternyata sama dengan A inverse star B. Dengan demikian terbukti bahwa ketunggalan dari solusi tersebut. Nah, dengan cara yang sama, jika kita memiliki persamaan di star A sama dengan B, maka ini pasti juga akan memiliki solusi yang tunggal dengan cara yang analog. Memiliki solusi tunggal juga. Demikian untuk video untuk teorema pertama. Lebih lanjut nanti akan kita pelajari akibat dari teorema ini. Baik, untuk akibat yang pertama, ini akan kita buktikan jika G dengan operasi biner star merupakan grup dan A sembarang elemen di G dengan sifat A star A sama dengan E, maka kita harus tunjukkan bahwa A sama dengan E. Buktinya ya, kita ambil sembarang A berada di G dengan sifat A star A ini sama dengan E. Maka kalau kedua ruas saya kalikan dengan A inverse, maka kita peroleh A inverse star A sama dengan A inverse star E. Ini adalah E star A, ini adalah A inverse sendiri, di sini adalah A sama dengan A inverse. Maaf, saya ralat, ini terjadi salah ketik ya, salah tulis. Di sini harusnya jika A star A sama dengan A, begitu ya. Mohon maaf. Nah, kita ambil sembarang, diambil sembarang A anggota G dengan sifat A star A sama dengan A gitu ya. Kemudian kalau kedua ruas kita kalikan dengan A inverse baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan, nanti akan kita peroleh demikian. A inverse di sini adalah E, ini adalah star A. Ya. Sehingga kita peroleh A inverse star A, hasilnya adalah
Baik, kita lanjutkan. Untuk akibat yang pertama, kita ulangi. Misalkan G dengan operasi star merupakan grup dan A sembarang elemen di G. Jika A star A sama dengan A, maka dapat kita tunjukkan A sama dengan E. Nah, kita ambil sembarang A, anggota G dengan sifat sebagai berikut. A star A sama dengan A. Maka kalau kedua ruas kita kalikan dengan A inverse, di mana A inverse merupakan inverse dari A, maka akan menghasilkan ini, di mana A inverse star A hasilnya adalah identitas. Identitas star A sama dengan A. Di ruas kanan kita mendapatkan A inverse star A sama dengan E, yaitu identitas di G. Dengan demikian terbukti bahwa A sama dengan E. Lalu untuk selanjutnya, akibat yang kedua yaitu dalam tabel perkalian untuk grup G dengan operasi biner star, setiap elemen muncul dalam setiap baris hanya sekali dalam tabel perkalian ya. Untuk buktinya misalkan B anggota G, sehingga B muncul 2 kali jika dioperasikan dengan suatu elemen A di G. Dengan demikian terdapat U dan V anggota G, sehingga hasil perkalian dengan A star U sama dengan B, dan A star V sama dengan B, karena asumsi kita pada baris tersebut B muncul 2 kali. Nah, oleh sebab itu di sini kalau kita lihat bahwa A star U sama dengan B ini solusinya tunggal, A star V sama dengan B ini solusinya juga tunggal. Nah, padahal di sini akibatnya kontradiksi dengan akibat 1 karena mendapatkan hasil yang berbeda yaitu U dan V. Oleh sebab itu semestinya B hanya muncul 1 kali. Contohnya sebagai berikut. Kita memiliki himpunan Z5, di mana Z5 adalah himpunan semua bilangan bulat modulo 5. Anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian Z5 sendiri, kalau kita hilangkan 0, di sini kita mendapatkan himpunan yang baru yaitu Z5 star yang isinya adalah 1, 2, 3, 4. Kalau kita susun tabel Kelly perkalian modulo 5, elemennya yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kemudian hasil perkaliannya berada di sini. Kalau kita amati pada baris pertama tidak ada bilangan yang muncul 2 kali. Baris kedua juga sama, baris ketiga juga sama, baris keempat juga sama, tidak ada bilangan yang muncul 2 kali. Oleh sebab itu ini sebagai contoh yang mengilustrasikan akibat 2 yang baru saja kita buktikan. Demikian materi untuk struktur aljabar pada pekan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.